Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kolima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai dengan 10. Demikian kesaksian firman Tuhan. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Firman Tuhan tidak boleh terbelenggu. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang telah menerima keselamatan dari Tuhan, yang telah menerima Injil sebagai pemberitaan karya keselamatan berasal dari Kristus. Kalimat yang disampaikan dalam renungan harian ini merupakan kalimat yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua untuk Timotius ketika ia sedang dipenjara di Roma untuk yang kedua kalinya, di mana ia mendapatkan perlakuan yang jauh lebih buruk. Sekarang ia dibelenggu dalam penjara bawah tanah yang dingin dan sukar untuk dikunjungi. Kita bisa melihat dalam konteks yang lain dalam 2 Timotius 4 ayat 12, 16 dan 17. Dan ia tahu hanya ada satu jalan keluar dari sana, yaitu kematian melalui hukuman mati. Ancaman yang dihadapi berupa ancaman maut, kematian, ini tidak melemahkan semangat Paulus. Justru dia dalam keadaan dingin dan sukar di dalam penjara, dia menyurati anak rohaninya Timotius, agar Timotius yang memiliki kelemahan, yang pertama dia seorang yang muda, yang kedua dia seorang yang sedikit penakut secara psikologis, dan yang ketiga dia juga memiliki penyakit. Inilah yang diberikan oleh Paulus menjadi bagian dari semangat untuk Timotius, agar dia semangat dalam melayani, agar dia semangat dalam memberitakan Injil. Dan harapan Paulus, Timotius boleh menjadi penggantinya untuk pemberitaan Injil di Efesus, di mana dia ditempatkan sebagai seorang pemimpin di sana, pemimpin gereja yang ada di Efesus, sehingga nantinya Injil tetap terberitakan, Injil tetap disuarakan, Injil terus didengarkan sampai ke pelosok-pelosok negeri, dan semua orang boleh merasakan, boleh mendengar, dan boleh ikut diberkati oleh pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil inilah yang membuat Paulus menderita, tetapi dia walaupun terbelenggu seperti seorang penjahat, tapi dia tidak mau kalau firman Tuhan itu terbelenggu. Dia mau firman Tuhan itu harus terus disuarakan. Karena apa? Dia yang telah sabar menanggung, Paulus sabar menanggung semuanya itu di dalam penjara bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka yang lain juga mendapatkan keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Bagaimana hati Paulus, hati yang penuh dengan keinginan agar orang lain turut diselamatkan oleh Kristus, agar orang lain boleh mendengarkan Injil dan ikut dalam karya keselamatan yang telah disediakan oleh Allah bagi setiap orang yang mau percaya kepada Kristus. Ibu bapak saudara, penderitaan adalah bagian integral dari hidup manusia. Itulah hidup manusia. Itulah sebabnya derita akan selalu ada dalam kehidupan manusia. Wenata Sairin. Tubuh kita terbelenggu, boleh dibelenggu,
tetapi firman Tuhan tidak boleh terbelenggu dan harus disuarakan. Saya membuat kata-kata demikian. Karena itu ibu bapak, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kita adalah pribadi-pribadi yang sudah menjadi percaya karena menerima Injil di dalam Kristus. Karena dalam Injil itulah kita mengetahui keselamatan yang telah disediakan Kristus. Mari jadi berkat untuk terus menyuarakan keselamatan yang telah disediakan Kristus bagi dunia ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk mengingatkan kami sebagaimana Paulus terus menyuarakan firman Tuhan dan tidak boleh terbelenggu. Kami mau terus menyuarakannya. Lebih lagi hamba-Mu melalui channel YouTube Kolima ini. Tuhan yang memberkati agar banyak jiwa-jiwa dijangkau melalui channel YouTube ini. Terpuji nama Tuhan. Kami mulai hari ini dengan mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kami pada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.